Terima kasih kamu telah klik video ini. Dukung aku dengan klik tombol subscribe. Like jika kamu suka video ini dan share jika menurutmu video ini bermanfaat. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hai sobat Quran, jumpa lagi dengan aku di channel Sang Pelayan. Di video kali ini kita akan membahas tentang Al-Lahan Al-Jali wa Al-Lahan Al-Khafi. Ini adalah video ketiga tentang pengantar ilmu tajwid. Jadi kalau kamu belum nonton dua video sebelumnya, aku saranin untuk nonton terlebih dahulu, lalu kemudian lanjut ke video ini. Linknya ada di deskripsi. Baik, kita akan mulai pembahasan tentang Lahnul Jali dan Lahnul Khafi. Yang pertama kita akan terlebih dahulu membahas apa itu Al-Lahn Al-Jali dan Al-Lahn Al-Khafi. Al-Lahn Al-Jali. Al-Lahn Al-Jali atau Lahnul Jali adalah kesalahan fatal saat membaca Al-Quran yang dapat mengubah arti lafal maupun makna kalimat dan menyalahi urf qura, yakni kelaziman dan tradisi ulama qiraat, seperti membaca suatu huruf menjadi huruf lain atau mengubah harokat. Jadi Al-Lahn Al-Jali pengertiannya adalah kesalahan fatal yang dapat mengubah arti lafal atau makna kalimat. Kesalahan di sini bisa dalam bentuk merubah suatu huruf menjadi huruf yang lain atau mengubah harokat. Kalau secara bahasa, sebetulnya Al-Lahn Al-Jali ini adalah kesalahan yang nampak. Al-Lahn itu adalah kesalahan atau kekeliruan. Al-Jali adalah yang nampak atau jelas, nyata. Sedangkan Al-Lahn Al-Khafi adalah kesalahan ringan saat membaca Al-Quran yang tidak sampai menyalahi uruf qura, namun tetap dianggap kesalahan karena tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kurang atau sama sekali tidak membaca gunah, kurang memanjangkan mad jaiz, mad wajib atau lainnya. Bila hal ini dilakukan secara sengaja, hukumnya makruh. Al-Lahn Al-Khafi adalah kesalahan ringan, namun tetap dianggap kesalahan karena tidak sesuai atau membaca Al-Quran tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dalam bentuk tidak atau kurang membaca gunah ataupun kurang memanjangkan mad jaiz, mad wajib ataupun mad-mad yang lain. Sebetulnya membacanya sudah panjang, tapi kurang panjang. Kalau secara bahasa sendiri, Al-Lahn Al-Khafi adalah artinya kesalahan yang tersembunyi. Jadi Al-Lahn Al-Jali kesalahan yang tampak, Al-Lahn Al-Khafi adalah kesalahan yang tersembunyi. Dua kesalahan ini dalam proses belajar atau talaki tidak boleh terjadi. Jadi meskipun kesalahannya ringan, tidak merubah makna lafal, tetap harus dihindari. Kita lanjut ke rincian tentang contoh Al-Lahn Al-Jali atau Lahnul Jali. Jadi yang pertama adalah mengubah huruf dan yang kedua adalah merubah harokat. Secara spesifik, mengubah huruf ini nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mengubah secara total. Dan yang kedua adalah merubah sebagian sifat huruf. Contoh yang berubah secara total adalah kata alimun menjadi alimun. Ini fatal artinya. Ya. Merubah huruf ain menjadi huruf hamzah. Yang awalnya bermakna alimun, bermakna yang maha mengetahui, menjadi alimun, pedih. Ya. Dan ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Alim biasanya
disandingkan dengan sifat Allah, yakni Maha mengetahui. Sedangkan alim biasanya disandingkan dengan adab, yakni azab yang pedih. Maka bagi kita orang Indonesia yang tidak terlatih untuk mengucapkan huruf ain, harus sering-sering mengucapkan atau berlatih huruf ain supaya pelafalannya tepat dan ketika membaca kata alim tidak berubah menjadi alim. Yang mana bisa merubah makna Al-Quran atau mana ayat yang sedang kita baca. Lalu kemudian merubah sebagian sifat huruf. Misalkan kata arsa berubah menjadi kata arso. Jadi arsa yang semula huruf sin berubah menjadi huruf so, arso. Ini pun merubah arti lafal. Yang awalnya arsa bermakna mengharap berubah menjadi arso yang artinya melakukan kemaksiatan. Nah, kedua jenis kesalahan ini atau kedua bentuk kesalahan ini harus dijauhi. Contoh yang kedua dari alahan al-jali adalah mengubah harokat, yakni merubah harokat sehingga makna lafal tersebut berubah, maupun yang kedua makna lafal tidak berubah namun makna kalimat berubah. Contohnya yang pertama, makna lafal berubah. Misalkan mengubah harokat pada kata an'amta menjadi an'amtu, jadi huruf ta di sana berharokat fathah dirubah menjadi harokatnya dhammah, maka makna lafal tersebut berubah. Yang semula an'amta engkau beri nikmat menjadi an'amtu telah aku beri nikmat. Ini adalah kesalahan yang fatal yang tidak boleh dilakukan. Hal lain yang juga perlu diperhatikan terkait contoh alahan al-jali bagi yang merubah harokat dan yang bisa mengubah makna lafal ialah terkait panjang dan pendek. Huruf berharokat panjang 2 harokat tidak boleh dibaca pendek menjadi 1 harokat. Begitu pula sebaliknya. Huruf pendek tanpa mat tidak boleh dibaca panjang menjadi 2 harokat. Contohnya adalah Quran Surat Al-Kafirun ayat ke-2. La a'budu ma ta'budun. Ayat kedua ini, la a'budu, la-nya harus dibaca panjang. Jika huruf la-nya dibaca pendek, misalkan menjadi la a'budu, misalkan jadi seperti itu, maka artinya menjadi berubah sangat fatal sekali. Artinya berubah drastis yang awalnya saya bukanlah penyembah Tuhan yang kalian sembah menjadi saya benar-benar penyembah Tuhan yang kalian sembah. Nah, tentu ini hal lain yang perlu diberikan perhatian lebih. Namun kesalahan ini biasanya terjadi oleh mereka yang umumnya belum begitu lancar atau masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Ataupun yang kedua, makna lafal tidak berubah, namun makna kalimatnya berubah. Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin dirubah menjadi Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi merubah harokat pada huruf H pada lafal jalalah, lillahi menjadi lillaha, dan Rabb bil dirubah menjadi Rabbul Alamin. Secara makna, lafal ini tidak berubah maknanya. Namun secara kalimat, makna kalimat ini berubah. Barangkali yang pernah belajar nahwu akan mengerti bahwa tidak mungkin dibaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pasti dibacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inilah contoh-contoh alahan al-jali yang harus diperhatikan dan dihindari. Makna lafal tidak berubah, namun makna kalimat berubah. Apakah kesalahan merubah harokat seperti ini benar-benar terjadi? Sepengalaman saya sampai hari ini, biasanya hal itu terjadi. Umumnya, mereka para penghafal Quran yang mulai menghafal beberapa ayat dari Al-Quran, kurang teliti ketika menghafal, akhirnya ada beberapa huruf keliru atau salah harokat. Misalkan, Quran Surat Al-Hasyr ayat kedua,
mani'atuhum. Di sana ada lafal atau ada kata mani'atuhum. Tapi beberapa kali saya menerima setoran biasanya dibacanya mani'atahum. Atau misalkan Quran surat Al-Maidah ayat ke-6, qauluhu ta'ala wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Nah, bagi mereka yang kurang teliti barangkali membacanya menjadi wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Nah, perubahan harokat pada huruf lam pada kata wa arjulakum yang awalnya fathah dibaca menjadi kasroh, ini tidak merubah makna lafal. Lafal ini tidak berubah maknanya, tapi secara kalimat, makna kalimat ini berubah. Bagi yang pernah belajar ilmu nahwu pasti mengerti di mana letak perbedaan keduanya. Contoh selanjutnya adalah al-lahan al-khafi. Contoh kesalahan pada al-lahan al-khafi terjadi pada yang pertama kurang menggunakan huruf maupun yang kedua kurang memanjangkan mat. Contohnya misalkan pada lafal innalladzina amanu. Di situ ada huruf nun bertasydid harus dibaca dengan gunnah yang dipanjangkan. Innalladzina amanu. Seperti itu. Kalau kita hanya membacanya innalladzina amanu seperti itu saja, kurang menggunakan huruf nun, maka itu tergolong kesalahan ringan atau al-lahan al-khafi. Atau pula misalkan dalam ayat yang lain, summa innahum lasalul jahim. Nah, di sini ada dua huruf yang harusnya dibaca gunnah, yakni huruf mim dan huruf nun. Itu harus dibaca summa innahum. Tidak cukup membacanya summa innahum, summa innahum. Seperti itu, maka itu kurang tepat karena kurang menggunakan huruf mim dan huruf nun. Contoh yang kedua adalah kurang memanjangkan mat. Misalnya, pada ayat pertama surat An-Nasr, idza jaa nasrullah. Pada kata jaa di sana mat wajib dibaca 4 atau 5 harokat. Idza jaa nasrullah. Seperti itu. Apabila kita membacanya idza jaa nasrullah, sudah panjang memang, tapi masih kurang panjang. Dan itu kurang tepat. Di setiap yang harus dibaca panjang, yang mana panjangnya lebih dari 2 harokat, harus dibaca sesuai ketentuan. Atau misalnya pada huruf muqatta'ah yang menjadi pembuka di beberapa surat di dalam Al-Quran. Misalkan di surat Al-Baqarah, alif lam mim. Lamnya kita baca panjang, kemudian kita gunakan, kemudian mim juga kita baca panjang. Apabila kita membacanya hanya alif lam mim, nah, seperti itu kurang tepat dan masih salah. Harus seperti contoh yang tadi pertama kali saya bacakan. Barangkali ini penjelasan tentang al-lahnul jali dan al-lahnul khafi, yakni dua kategori kesalahan dalam membaca Al-Quran. Saya ingatkan kembali, dua kategori ini harus diperhatikan dan dihindari ketika kita membaca Al-Quran. Baik itu al-lahn al-jali yang merupakan kesalahan fatal maupun al-lahn al-khafi yang merupakan kesalahan ringan. Dua kesalahan ini jangan sampai terjadi dalam proses talaki maupun proses kita sedang belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Hal inilah yang membuat kita yakin bahwa Al-Quran ini memang betul-betul diriwayatkan secara mutawatir, betul-betul diriwayatkan secara amat sangat kuat dari Rasulullah sampai generasi kita hari ini dan sampai hari kiamat tiba. Karena Al-Quran tidak boleh dibaca dengan kekeliruan
walaupun kekeliruan itu atau kesalahan itu ringan dan tidak merubah makna lafal atau makna kalimat. Yang seperti itu saja harus dihindari, lebih-lebih apabila kita melakukan kesalahan hingga merubah makna lafal atau makna kalimat. Demikian yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sekian pembahasan kita di video kali ini. Syukron jazakumullah khairan katsiro. Terima kasih kamu telah menonton video ini sampai selesai. Kalau kamu punya kritik, saran, dan pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.